Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristania Zafira di kelas MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika, impuls, dan momentum. Momentum. Momentum merupakan besaran fisika yang menyatakan perkalian antara massa dan kecepatan suatu benda dan dapat dirumuskan P sama dengan M dikali V. Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh sebuah benda atau partikel yang bergerak. Impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya saat. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya, peristiwa seperti bola ditendang dan dapat dirumuskan I sama dengan F dikali delta T. Hukum 2 Newton. Apabila suatu benda dikenai suatu gaya, benda akan dipercepat. Besarannya percepatan rata-rata adalah A sama dengan F per M. Penjumlahan momentum mengikuti aturan perjumlahan vektor. Secara matematis, P sama dengan P1 tambah P2. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total saat sebelum saat dengan momentum total sesudah tumbukan. Ketika menggunakan persamaan ini, kita harus memperhatikan arah kecepatan tiap benda. Tumbukan atau lentingan bisa dikatakan juga sebagai pantulan karena terjadi pada dua benda yang saling berpadu dan memantul akibat dari paduan tersebut. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tumbukan yang paling sederhana, yaitu tumbukan sentral. Tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Peristiwa tumbukan antara dua buah benda dapat keduanya bergerak saling mendekati. Ketika benda tersebut mempunyai kecepatan dan massa, maka benda itu pasti memiliki momentum V sama dengan M dikali V dan juga energi kinetik EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Tumbukan dibedakan menjadi beberapa jenis: 1 tumbukan lenting sempurna, 2 tumbukan lenting sebagian, 3 tumbukan tidak lenting sama sekali. Perbedaan tumbukan tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien tumbukan dari dua benda yang bertuburukan. A. Tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Tumbukan lenting sebagian. Ketika kita menjatuhkan sebuah bola karet dari ketinggian tertentu di atas lantai, maka bola akan memantul. Setelah mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh lagi dan memantul lagi, begitu juga seterusnya. Fungsi airbag pada kendaraan. Airbag adalah salah satu fitur keselamatan berkendara yang sangat membantu mencegah penumpang ketika terjadi kecelakaan. Roket. Secara umum, roket diartikan sebagai sebuah peluru kendali, wahana luar angkasa atau kendaraan terbang yang mendapatkan dorongan melalui reaksi roket terhadap keluarnya secara cepat bahan fluida dari keluaran mesin roket. Peralatan harian penahan benturan. 1. Sarung tinju. Sarung tinju dan body protector yang digunakan oleh para alat bela diri berfungsi untuk memperlama kerjanya gaya impuls ketika petinju atau pesilat memukul lawannya. Matras. Matras sering digunakan ketika olahraga atau biasa dipakai para atlet judo. Matras tersebut dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls ketika para atlet terjatuh sehingga tubuhnya tidak terasa sakit. Helm. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Aktivitas menembak. Prinsip yang sama seperti yang berlaku pada peluncuran roket, di mana semburan gas panas menyebabkan roket bisa bergerak ke atas dengan kelajuan yang sangat tinggi. Hal ini terjadi pada aktivitas menembak. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.